Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian. Pagi ini Pak Guru akan meneruskan materi tema 8 subtema 3 pembelajaran ketiga. Mohon disimak dan diperhatikan dengan baik. Baiklah, kita awali dengan muatan ilmu pengetahuan sosial. Itu apa? Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kira-kira apa saja pengaruhnya? Kita awali dengan ini ya. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Namanya apa? Produksi, ya, kemudian distribusi dan konsumsi. Bagaimana prosesnya untuk produksi? Di sini petani memproduksi beras. Katakan bahwa ini adalah sebagai produksi. Ya. Kemudian distribusi, beras yang telah dipanen disimpan dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Yang adalah konsumsi, pembeli sebagai konsumen dari beras. Itulah ya, proses ekonomi ya di di lingkungan para petani ya. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi ya. Terus kan muatan bahasa Indonesia ya, menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran. Nah, kita sudah jelaskan ya dulu ya bagaimana cara membuat pikiran. Hanya ulang saja ya, pertama konsepnya ya. Jadi peta pikiran merupakan cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Ya, jadi benar-benar dipetakan gitu loh. Kira-kira apa sih yang penting-penting? Ya, jadi benar-benar waktunya sedikit dan efisien. Ya, jadi sekali lagi bahwa menyampaikan peristiwa penting bisa juga melalui peta pikiran. Ya, lanjutkan. Nah sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat peta pikiran. Kira-kira apa saja? Yang pertama, buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Kira-kira buatlah judul atau tema besar ya. Dua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau simbol. Nah, penggunaan garis, warna atau simbol disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Silakan saja ya, boleh warna-warni atau ditebalkan, tuliskan ya, silakan saja ya. Yang terakhir, tentunya gunakan huruf besar untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin penting saja di peta pikiran. Nah, itulah ya cara membuat peta pikiran ya. Ini hanya ulang saja ya. Kemudian yang terakhir adalah muatan PPKN. Ya, menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha dalam masyarakat. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya dengan bermacam-macam jenis usaha di masyarakat itu? Di Indonesia, keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat dipengaruhi beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama apa? Kondisi geografis Indonesia yang beragam. Jelas ya. Kalau kondisinya di daerah pegunungan, ya beda jenis usahanya ya. Begitupun kondisi geografis yang berada di daratan atau di laut ya. Punya berbeda ini usahanya ya. Yang berikutnya apa? Penyebaran sumber daya alam yang tidak merata ya, tuh ya, sumber daya alam tidak merata ya, nggak sama antara
wilayah pegunungan, antara wilayah daratan rendah atau wilayah laut ya, tentunya berbeda ya. Yang ketiga apa? Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya ya juga akan berpengaruh ya, akan berpengaruh. Artinya keberagaman itu disebabkan oleh tiga kondisi ini ya, kondisi geografis, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, contoh ya, petani kapas memproduksi kapas sebagai bahan baku pembuat kain. Industri tekstil mengolah kapas dari petani kapas menjadi pakaian. Penjual pakaian menjual pakaian jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang. Tidak proses apa nih ya. Jadi ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Coba seandainya kondisi tidak ada kapas, ini tidak ada pakaian ini, ya itu pun apa nih? Bisnis tekstil, ya tidak bisa jadi pakaian, ya dan seterusnya. Ini saling berhubungan. Jadi hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Ya, ini saling mendukung, ya, saling menghargai, saling percayai, ya, hingga jadilah akan seperti ini. Yang awalnya apa? Yang awalnya adalah petani kapas. Ya. Oke, baik, itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari perguruan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.